siap belajar hari ini? Pasti siap ya. Semangat ya. Semangat pastinya. Yuk kita buka dulu dengan berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Atas penyertaan hari ini. Berkatilah kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dalam belajar. Sepanjang hari ini. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita akan belajar tematik lagi. Kita akan belajar tentang kalimat pujian lagi. Apalagi Bu Pur setelah itu? Kita juga belajar mengenal bagian-bagian yang dihasilkan oleh tumbuhan. Wah, nanti ada gambar-gambarnya kalian lihat ya. Dan juga belajar penjumlahan bilangan. Nah, nanti disusun-susun itu. Iya. Nah, nanti kalian perhatikan videonya. Nah, anak-anak, yuk kita belajar lagi dengan buku tematik tema 7. Yuk dibuka halaman 122. Kita akan belajar di pembelajaran 5 dan 6. Nanti juga akan belajar pembelajaran 6. Kita pembelajaran 5 dulu ya. Yuk dibuka halaman 122. 122. Di sini ada gambar, kalian perhatikan, dan di bawahnya ada bacaannya. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Nih, ini gambar apa? Coba dilihat. Kira-kira ini Pak Tani ini sedang ingin memanen kebunnya. Ada berbagai macam tanaman ini. Kita lihat ya. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk dan pepaya. Ada yang hanya dimakan bagian daunnya, misalnya bayam dan kangkung. Ada yang hanya dimakan bijinya, misalnya kedelai dan kacang hijau. Wah, banyak sekali ya manfaatnya ya. Nih lihat nih halaman 123 lanjutannya, kita baca yuk. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan. Contohnya singkong dan tebu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Lingkarilah makanan yang berasal dari tanaman. Diskusikan dengan temanmu. Nah, ini adalah berbagai macam makanan yang kalian mungkin sudah pernah makan. Nah, ini berbagai macam dari sumber yang kalian bisa temui, tapi kita diminta untuk yang mengidentifikasi atau memilih yang dari tanaman. Kalau ini susu dari apa? Hayo, dari sapi, dari tanaman atau hewan? Dari hewan, berarti bukan ya. Lalu ini jagung. Ya, ini dari tanaman jagung. Kalau nasi dari apa? Dari beras. Beras itu dari padi. Padi itu tanaman bukan? Iya, tanaman. Berarti nasi dari tanaman ya. Kalau tempe dibuat dari kedelai. Kedelai itu tanaman tidak? Tanaman bukan? Tanaman. Tempe dari tanaman. Lalu ikan bukan ya. Ikan itu hewan, bukan tanaman. Daging. Bukan ya, daging itu ada hewan daging sapi, daging kambing, daging ayam. Nah, itu dari hewan. Es krim itu bahannya dari apa? Dari susu. Nah, berarti es krim itu
bukan termasuk dari tanaman. Ini dari hewan, dari susu, diolah menjadi es krim gitu ya. Lalu keju. Keju ini juga dari susu, olahan susu. Susu yang sudah diolah nanti bisa menjadi keju. Berarti dari hewan, bukan dari tanaman. Lalu kalau buah-buahan, coba dari tanaman. Ya betul, pinter ya. Sudah bisa memilih mana yang dari tanaman, mana yang dari hewan. Yuk kita lanjutkan yuk, halaman 124. Di balik bukunya di halaman 124 ada gambar, ada bagian tumbuhannya, lalu ada hasilnya. Atau ini juga tanaman lagi. Di sini ada hasil tanaman dan juga tanamannya. Di sini ada bagian-bagiannya. Di sini juga ada tanaman dan yang dihasilkan tanaman itu. Kita diminta, itu tuh termasuk biji, termasuk daun, termasuk buah, termasuk batang, termasuk akar, atau termasuk bunga ya. Nah, coba kita urutkan satu demi satu ya. Ini jeruk. Jeruk termasuk apa? Buah ya, pinter. Lalu singkong. Singkong itu termasuk akar ya, ini di bagian akarnya ini singkong. Lalu kangkung, kita bisa makan kangkung, itu bagian apanya? Bagian daunnya, pinter kangkung. Kalau tebu, kita ambil bagian apanya ya yang bisa dimakan ya? Tebu itu di batangnya. Batangnya bisa membuat gula pasir. Ini dari tebu. Lalu sawi, bagian apanya ya? Bagian daunnya, pinter. Kalau kul dari apa ini? Dari bunganya ya, bunga kol itu bunganya ya, pinter. Kalau padi, nih padi itu bijinya ya, pinter. Lalu kedelai, terakhir ini kedelai yang diambil apanya? Biji ya, pinter. Jadi semua tanaman itu mempunyai sendiri-sendiri yang bisa kita makan itu sendiri-sendiri. Ada yang bijinya, ada yang daunnya dan lain segala macam. Oke. Berbagai tanaman dapat diolah menjadi makanan. Kita dapat membuat sayur menggunakan kangkung. Nah, kita dapat membuat makanan tradisional dari singkong. Apakah kamu tahu nama makanan yang terbuat dari kedelai? Apa tadi? Ada tempe, ada tahu, ada susu kedelai juga iya ada. Tapi secara umum susu itu dari sapi, tetapi ada juga yang kedelai itu diambil sarinya dijadikan susu. Itu juga ada. Nah, anak-anak, di sini ada teks yang berjudul Membuat Sayur Sup Bersama Ibu. Kita baca bersama-sama ya. Membuat sayur sup bersama ibu. Hari ini Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sup. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sup. Sayur sup buatan Ibu Siti enak rasanya. Nah, kalian pernah ya membuat sayur atau memasak bersama ibu? Ini Siti juga bersama ibunya memasak bersama. Nah, di sini diminta untuk membuat kalimat pujian yang sesuai dengan cerita tadi. Nah, ini kalian coba secara lisan saja kalian ingat-ingat kalimat pujian yang cocok apa ya untuk ibu. Misalnya, wah ibu enak sekali masakan ibu. Nah, misalnya itu seperti itu. Ini kalian sudah bisa, pasti sudah bisa. Kalian sudah pintar semua membuat kalimat pujian. Kita teruskan saja ya. Yuk kita teruskan belajarnya, membacanya. Wah, di halaman 126 ini ada bacaan banyak sekali. Kita baca bersama-sama ya. Ada gambarnya juga, kita perhatikan.
Nih, gambar yang pertama ini ada pohon. Ini apa ya? Pohon apa ya? Oh, pohon pepaya. Kita baca yuk manfaat-manfaatnya. Pohon pepaya banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan. Bagian daunnya juga dapat dimakan. Biji pepaya dapat ditanam kembali. Biji pepaya tumbuh menjadi tanaman baru. Petani menanam biji pepaya. Petani rajin merawat tanaman pepaya. Pohon pepaya tumbuh dan berbuah. Buah pepaya dipanen dan dijual. Wah, ini sangat banyak sekali manfaatnya ya pohon pepaya itu. Nih, ada seorang petani nih. Dia menjual buah-buah pepayanya yang sudah dipanen. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. 1 keranjang berisi 23 buah pepaya. 1 keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Wah, ini banyak sekali. Lalu berapa banyak buah pepaya semuanya? Nah, kita diminta untuk membantu menjumlahkan melihat semuanya berapa jadinya banyaknya. Nah, ini caranya, cara penyelesaiannya dengan disusun ke bawah, susun pendek ke bawah. Tadi yang keranjang pertama ada 23. Lalu keranjang yang satunya itu 26. Nah, disusun seperti ini lurus. Nah, ini lurus, menyusunnya lurus supaya mudah untuk menjumlahkannya. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Kalau digambar dengan bulat-bulat ini seperti ini, 23, 26. Nah, kalau seperti ini nanti kalian lama untuk menjumlahkannya. Nah, caranya adalah dengan disusun ke bawah, disusun pendek ke bawah. Nah, tahap pertama, jumlahkan satuannya dulu. Satuan itu yang ada di belakang dulu. 3 dan 6. 3 satuan ditambah 6 satuan. Berapa jadinya? 9. Ya, yang depan nanti dulu. Yang depan nanti. Yang penting yang belakang dulu. Belakang itu yang satuan dulu. Nah, lalu kalau sudah, kita jumlahkan lagi yang depan, yang puluhan. Tadi ini sudah 9. Nah, yang puluhan itu 2 dengan 2. Berarti 4. 20-an ditambah 20-an sama dengan 40-an. Nah, di sini dihasilkan angka 49. Jelas ya anak-anak ya caranya ya. Jadi yang belakang dulu, baru yang depan. Yang belakang dijumlahkan, kalau sudah ketemu baru yang depan dijumlahkan. Nih, ini jadi 49. 23 ditambah 26 sama dengan 49. Jelas ya anak-anak ya? Bisa ya pasti ya. Nah, ini saatnya. Ini jadinya tadi nih. Jadi ini seperti ini. Nah, ini di halaman 128 ini adalah tugas kalian. 128 itu nomor 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di halaman 129 itu juga 1, 2, 3, 4, 5. Ini tidak usah dihubungkan. Tapi kalian menjumlahkan ini susun pendek ya. Jadi ada 10 nomor di halaman 128 5 nomor dan di 129 ada 5 nomor. Ini tidak usah dihubungkan, tidak apa-apa. Nanti kalian sudah tahu jumlahnya dari sini ya. Gitu ya anak-anak ya. Jadi ini disusun pendek, nanti langsung hasilnya saja. Begitu, itu tugas yang pertama. Kita lanjutkan dulu. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Wah, yuk dibuka halaman 130. Yuk kita baca, ada bacaan lagi loh. Nih, ini siapa ya? Ini siapa ya? Ini Dayu dan ibunya. Mereka sedang apa? Yuk kita baca bersama-sama yuk. Ibu dan Dayu senang berkebun.
Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak. Ada juga pot yang digantung. Setiap hari Ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat. Nah, ini mereka merawat sayuran ini. Wah, ini ada pertanyaan, kita perhatikan ya. Ibu dan Dayu memasak sayuran dari hasil berkebun. Nah, perhatikan kembali bacaan tadi. Apa saja yang dilakukan oleh Ibu dan Dayu untuk merawat tanaman sayuran? Apa yang dilakukan? Apa? Dia merawat kebun sayuran. Ada yang disusun berjajar di atas rak, menyusun pot dengan rapi, menggunakan kaleng bekas. Wah, mereka sangat rajin sekali merawat tanaman sayurannya. Ada juga yang digantung. Banyak ya yang mereka lakukan. Disirami setiap hari, diberi pupuk. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mereka mengatur tanaman sayuran agar membuat rumah lebih indah? Disusun dengan rapi, ditata dengan rapi. Nah, kalian juga bisa melakukannya di rumah. Kalian juga bisa membantu ibu untuk menyusun tanaman-tanaman yang ada di rumah, disusun dengan rapi, gitu ya. Dibantu ibunya. Perhatikan kembali lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah tanaman di sekitarmu sudah ditata dengan rapi nih? Ayo, cobalah merapikan tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Nah, coba kalian bisa mencoba menata tanaman yang ada di rumah kalian supaya rapi, dilihat itu supaya indah. Nah, kalau ada tamu yang datang, wah, siapa ini yang menata? Kok indah sekali, kok rapi sekali. Nah, kalian pasti akan mendapatkan pujian. Nah, nih sekarang kita lihat halaman 132. Nah, ini yuk kita perhatikan ya. Halaman 132. Cobalah berlatih mempraktekkan cara merawat tanaman. Berikan pujian untuk teman yang sudah dapat menata tanaman. Mari berlatih menulis pujian sesuai gambar. Ikuti sesuai contoh. Ini contohnya. Ini contoh ada gambar. Ini gambar tomat, tanaman yang dirawat oleh Dayu. Misalnya ini Dayu yang merawat. Tadi kan Dayu merawat tanaman-tanaman sayuran toh. Nah, ini Dayu ini. Nah, ini kalimat pujiannya. Pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi. Nah, anak-anak, kalian akan mencoba untuk membuat kalimat pujian berdasarkan gambar yang ada di buku paket ini. Ada 1, 2, 3. Ada 3 gambar. Nanti kalian buat kalimat pujiannya di sampingnya. Tidak usah digambar, tidak apa-apa. Lalu tapi nanti ini kalimat pujian nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 diberi nomor supaya Budita dan Pupur tahu ya. Ini adalah tugas kalian yang kedua, membuat kalimat pujian berdasarkan gambar. Di sini sudah ada tokohnya, di sini Pak Tani, di sini Siti, di sini Dayu. Nah, kalian bisa coba membuat kalimat pujiannya. Oke, jelas ya? Yuk kita lanjutkan dulu membacanya. Belajarnya halaman 133 bagian bawah nih. Banyak orang menggunakan bunga sebagai hiasan, namun tidak semua orang dapat menanam bunga. Bunga dapat dibeli di pasar yang menjual bunga. Nih lihat Dayu sama Siti, dia senang sekali dengan hiasan bunga. Nah, nih tadi Siti sama Dayu toh. Nah, ini ada cerita soal cerita. Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Kalau lebih banyak berarti kan di Siti tadi masih ditambah 2 itu milik Dayu.
Berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Nah, punyanya Siti itu 43. 43 ini 10, 10, 10, 10. 10-nya ada 4. Lalu ini ada 3, 43. Nah, punya Dayu itu masih ditambah 2 tangkai lagi di sini. Jadi berapa? 10, 10, 10, 10. Lalu di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi punya Dayu 43 ditambah 2 tangkai sama dengan 45. Jadi Dayu memiliki 45 tangkai bunga mawar. Nah, anak-anak, kita akan perhatikan soal-soal cerita yang ada di buku paket ini di halaman 134, 135 dan 130 sampai 137. Kita perhatikan ya. Kita perhatikan, ini adalah gambar Pak Tani yang sedang menjual pepaya tadi. Nah, ini soalnya nomor 1. Kita perhatikan saja, kita menjumlahkan bersama-sama yuk. Pedagang A memiliki 52 buah pepaya. Pedagang B memiliki pepaya 7 buah lebih banyak dari pedagang A. Berarti bagaimana? Berapa banyak punya pedagang B itu? 52 ditambah dengan 7, lebih banyak dari pedagang A. Punya pedagang A berapa? Ditulis 52. Nah, punyanya B itu lebih banyak, 7 pepaya, berarti tambah 7 sama dengan berapa? 52 ditambah 7. Satuannya 2 dengan 7 berapa? 9. Jadi ini puluhannya 5. Ini tidak ada puluhannya, jadi tetap 5. Berarti banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B adalah 59. Pinter. Kalian bisa coba ya di rumah ya, menghitung sendiri ya. Yuk, sekarang nomor 2. Lani memiliki 25 tangkai bunga matahari. Dayu memiliki bunga matahari 24 tangkai lebih banyak dari Lani. Lebih banyak dari Lani. Berapa banyak bunga matahari yang dimiliki Dayu? Punya Lani tadi 25. Punya Dayu itu 24 lebih banyak. Berarti ditambah 24. Berarti berapa? 49. Pinter. Yuk, sekarang diperhatikan nomor 3. Nomor 3, keranjang merah memuat 61 buah jeruk. Keranjang biru memuat 22 buah jeruk. Lebih banyak dari keranjang merah. Berarti berapa keranjang biru? Keranjang biru memuat 22 buah jeruk lebih banyak daripada keranjang merah. Berarti keranjang biru berapa? 61 ditambah 22. Berapa? Satuannya dulu 3. Puluhannya berapa? 6 tambah 2, 8. Berarti 83. Pinter. Sekarang nomor 4. Udin memiliki 33 buah permen. Benny memiliki permen 13 buah lebih banyak dari Udin. Berapa banyak permen yang punya Benny? Punya Udin tadi berapa? 33. Punya Benny itu 13 lebih banyak, 13 buah ditambah 13 berarti berapa? 46. Pinter. Sekarang dilihat lagi. Nih Edo sama Benny. Edo memiliki 51 butir kelereng. Benny memiliki kelereng 37 buah lebih banyak, ditambah lagi daripada Edo nih. 51 ditambah 37 berapa? Satuannya dulu, 1 dengan 7 berarti 8. 5 dengan 3 8 berarti 88. Nah, anak-anak, ini itu kalian membuat soal matematika, tetapi karena kalian masih di rumah, kalian belum bisa bertukar dengan temannya. Nah, diperhatikan saja. Nanti kalau misalnya kalian bisa mencoba di rumah, kalian boleh coba di rumah. Nah, anak-anak, tadi diingat-ingat ya, ada 2 tugasnya. Kalian kerjakan dengan baik. Nanti jangan lupa dikirimkan ke Budita dan Bubur. Semangat ya anak-anak ya mengerjakan ya. Semangat!